Pandangannya kabur, tetapi Zhu Wulang seakan melihat Chen Qingyuan berjubah, bagaikan peri yang turun dari cakrawala yang jauh. Pesona hukum menyelimuti tubuhnya, dan ia suci dan mulia, tak ternoda. Waktunya telah tiba, dan Chen Qingyuan tentu tidak akan melewatkannya. Dia mengucapkan mantra di udara dan dengan jentikan jarinya, membawa jiwa Zhu Wulang. Di dalam sebuah ruangan rahasia yang tertutup, sebuah manik giok tergantung tinggi, mengusir kegelapan dan menerangi setiap sudut. Tanahnya ditaburi batu-batu spiritual, dan cahaya misterius bersinar. Chen Qingyuan duduk di tanah, dengan cahaya redup berbentuk manusia di telapak tangan kirinya. Cahaya redup ini adalah jiwa Zhu Wulang. Memanggil, ia menyusun formasi mendalam untuk memastikan roh itu tidak menghilang. Dengan jentikan jarinya, cahaya hantu itu kembali ke bentuk aslinya. Jiwa Zhu Wulang berdiri di hadapannya, perlahan membuka mata dan kembali sadar. Di permukaan, ia telah kembali ke penampilan mudanya, meskipun ia hanya dalam keadaan transparan. Kakak Chen, setelah melihat kondisi fisiknya, Zhu Wulang merasa sangat aneh. Kemudian, ia mendongak dan memanggil dengan hormat. Wulang, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kau benar-benar berpikir untuk menempuh jalan ini? Chen Qingyuan berkata dengan serius, kau akan mengalami banyak reinkarnasi, dan kau akan menanggung rasa sakit yang luar biasa selama masa ini. Saya sudah memutuskan. Mohon bantuan saudara Chen. Zhu Wulang mengangguk. Sekali Anda membuat keputusan, Anda tidak akan menyesalinya. Hal terpenting dalam hidup adalah kesempatan. Menyerah atas inisiatif sendiri bukanlah langkah yang bijaksana. Hasil terburuknya tidak lain hanyalah menderita siksaan hingga jiwanya tercabik-cabik. Maumu, Chen Qingyuan mengatakan apa yang perlu dikatakannya tanpa ragu. Dalam hal ini, jangan buang waktu lagi dan lanjutkan sesuai rencana. Merayu, Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan, dan dengan lambaian tangan kirinya, jiwa Zhu Wulang berubah menjadi bola gelap, memancarkan suara lolongan samar seperti hantu, yang mengandung sedikit hawa dingin yang menakutkan. Menatap jiwa di depannya, Chen Qingyuan berpikir dan mengaktifkan formasi khusus yang telah disiapkan. Pola susunan yang mirip dengan diagram bagua berkedip lembut, menyatu dengan cahaya batu roh, dan langit dipenuhi awan kemerahan. Jiwa itu melayang dan perlahan mendarat di tengah formasi, menyesuaikan diri dengan posisi cekung. Jiwa itu segera mengaktifkan semua batasan formasi, memancarkan gelombang cahaya, dan energi tak terlihat memenuhi setiap sudut ruang rahasia. Awal, semuanya sudah siap. Chen Qingyuan menggunakan metode rahasianya untuk membuka jalan bagi Zhu Wulang yang berbeda dari orang biasa. Jiwa di inti formasi itu berputar searah jarum jam seperti yang terlihat dari atas, dengan kecepatan yang meningkat. Tentu, Chen Qingyuan dengan lembut menunjuk jarinya, dan kata-katanya pun terwujud. Dalam sekejap, jiwa membeku, pola-pola misterius formasi itu juga berhenti bergerak, dan waktu seakan berhenti berlalu. Kemudian, ketika saatnya tiba, dia mengeluarkan batu hitam yang penuh dengan makna misterius. Berdengung, batu hitam itu memancarkan cahaya redup, dan ditutupi dengan lapisan pola-pola unik, yang misterius dan tidak jelas. Dia mendongak ke arah jiwa Zhu Wulang, menatapnya dalam-dalam, lalu mengendalikan batu hitam dan mengeluarkan seberkas kemauan darinya. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa itu meledak dan berubah menjadi ribuan keping. Chen Qingyuan segera mengendalikan kekuatan formasi dan menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan jiwa yang rusak ke keadaan semula. Kembali ke wujud aslinya, jiwa Zhu Wulang berubah kembali ke wujud manusia, berputar dan gemetar, berteriak sekuat tenaga. Peristiwa itu mengerikan dan mencekam, dan jeritan kesakitan bergema tanpa henti. Jelaslah bahwa Zhu Wulang menderita siksaan yang tidak manusiawi, dengan setiap inci jiwanya terkoyak. Akibat menyatunya jejak pola dao dari batu hitam, rasa sakitnya berlipat ganda ratusan kali lipat, dan kesadarannya pun langsung runtuh. Ledakan. Jiwa yang baru saja dibentuk ulang, runtuh lagi. Chen Qingyuan merapal mantra lagi untuk memulihkannya. Melihat pemandangan di depannya, Chen Qingyuan memasang ekspresi tenang. Jika Zhu Wulang bisa bertahan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tekadnya kuat, jauh lebih unggul daripada orang biasa. Selama ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki rantai itu, ia akan terbang tinggi di masa depan. Kesulitan yang akan Anda hadapi baru saja dimulai. Chen Qingyuan berbisik dan mempercepat langkah. Seketika rasa sakit yang dirasakan Zhu Wulang bertambah parah, dan jiwanya pun menjadi gila, memamerkan taring-taringnya dan mengayunkan cakarnya, bagaikan hantu paling jelek di dunia, yang menggeliat di tanah atau mengeluarkan beberapa kepala dengan bentuk aneh di udara. Pada awalnya, lolongan itu jelas merupakan lolongan manusia, tetapi lama-kelamaan, nadanya berangsur-angsur berubah, menjadi lolongan binatang buas atau bahkan setan. Kadang-kadang dia tertawa, kadang-kadang dia menangis, pikirannya hancur dan kesadarannya kacau. Diperlukan total 99 reorganisasi jiwa untuk mengubah takdir bawaan seseorang dan menuntun mereka ke jalan yang benar-benar baru. Terlebih lagi, Chen Qingyuan ingin belajar sesuatu dari pengalamannya ini, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan.
Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika saya bertindak sekarang. 7 hari penuh, perombakan akhir. Berhasil. Jiwa Zhu Wulang seperti selembar kertas transparan, mengambang bebas di ruang rahasia. Tidak berteriak, tidak ada kegilaan. 10 menit hening, seolah mati rasa, kesadaran jatuh ke jurang tak berujung. Bangun. Chen Qingyuan menunjuk ke udara. Memanggil. Cahaya jari jatuh pada jiwa Zhu Wulang, mengusir kegelapan tak berbatas, menjelajahi kemauan yang masih terjatuh dalam jurang, dan menariknya kembali ke kenyataan. Ah! Saat pertama kali Zhu Wulang tersadar, ia mengeluarkan lolongan yang menggetarkan seluruh ruangan rahasia dan berlangsung lama. Alasan mengapa dia berhenti mengeluarkan suara bukanlah karena dia baik-baik saja, tetapi karena kekuatan jiwanya telah habis dan dapat hilang kapan saja, tanpa ada kesempatan untuk pulih. Ketakutan yang tak terkatakan memenuhi setiap inci jiwa Zhu Wulang, menyiksanya, merangsangnya, dan membuatnya menanggung rasa sakit luar biasa setiap saat. Sungguh tidak mudah untuk bertahan hidup sampai sekarang. Gumam Chen Qingyuan, kirimkan dia ke reinkarnasi dan bentuklah kehidupan baru. Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan menggambar celah di angkasa, yang berisi beberapa untaian hukum reinkarnasi. Saat berikutnya, jiwa Zhu Wulang memasuki celah ruang angkasa dan menghilang. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Qingyuan akhirnya bisa bersantai. Jantungnya yang tegang mengendur, dan kekuatan serangan balik langsung melonjak. Chen Qingyuan tak kuasa menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah kental. Wajahnya memucat dan sangat menakutkan. Kultivasi saya mengalami kemunduran lagi. Meskipun Zhu Wulang tengah menderita, Chen Qingyuan, seperti dia, jelas bisa merasakan sakitnya jiwanya yang tercabik-cabik. Hanya dengan terlibat langsung dalam permainan, seseorang dapat menangkap setiap peluang dan menghindari membawa Zhu Wulang ke jalan buntu. Setelah mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, Chen Qingyuan tidak bereaksi berlebihan terhadap siksaan semacam ini. Ia tampak acuh tak acuh, seolah-olah tidak terlibat dan tidak merasakan apapun. Panggilan. Sambil mendesah panjang, Chen Qingyuan menstabilkan luka-lukanya dan kondisinya tidak akan memburuk untuk saat ini. Soal kultivasinya, dia sudah mundur ke tahap awal melewati kesengsaraan. Jika dia menyerang lagi, dia pasti akan kembali ke tahap fusion. Dia mencabut pembatas di ruang rahasia dan melangkah keluar. Saat keluar, yang terlihat adalah pemandangan matahari terbenam, yang tampak seperti pita-pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya terjalin tak beraturan. Terkadang angin bertiup dan lautan awan bergelombang. Meskipun senja tiba, akan selalu ada fajar. Chen Qingyuan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap awan kemerahan di langit. Dengan mata telanjang, kegelapan itu tampak seperti tangan raksasa yang menutupi dunia. Pemandangan yang katanya indah itu lenyap ditelan bumi, dan angin sepoi-sepoi tak lagi menyenangkan, melainkan terasa sejuk. Bencana ini tampaknya menjadi pemandangan di depan mata kita. Meskipun kecerdasan Chen Qingyuan sungguh menakjubkan, di mata banyak orang, itu hanyalah secercah cahaya terakhir, dan ia akan segera menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah. Setelah mengatasi bencana dan muncul sebagai kupu-kupu dari kepompong, Anda akan menyambut fajar dan memulai perjalanan baru. Seseorang sedang menungguku. Chen Qingyuan perlahan berjalan ke tepi danau, memegang setoples anggur berkualitas di tangan kirinya. Ia menyesapnya, aroma anggur memenuhi hidungnya. Menatap cakrawala, matanya dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Kali ini, aku hanya bisa berhasil, bukan gagal. Minuman keras itu masuk ke tenggorokan dan merangsang paru-paru. Rasa sakit yang amat sangat ketika bergabung dengan permainan itu sepenuhnya teredam oleh alkohol. Rasa sakit yang luar biasa yang membuat Zhu Wulang gila dan kehilangan kesadaran tidak menyebabkan guncangan mental sedikit pun bagi Chen Qingyuan. Ia tetap tenang dan kalem dari awal hingga akhir. Tubuh yang terbuang paling dalam, bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa telah ditinggalkan oleh jalan, itu sangat jarang. Alasan mengapa Chen Qingyuan mendekati Zhu Wulang adalah karena tubuh aslinya dan sifat khusus dari tubuh limbahnya. Secara umum, jika seorang manusia yang tidak dapat berkultivasi dapat bertemu dengan seorang peramal hebat atau seorang pendeta yang kuat, nasibnya pasti akan berubah. Hanya ada segelintir orang yang tampaknya dikutuk dan dilupakan oleh Dao Agung. Bagi mereka, memulai jalur kultivasi hanyalah mimpi yang sia-sia. Kaisar Taiwei pada masa itu, yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, merintis jalan baru. Seberapa banyak kesulitan yang ia tanggung? Seberapa banyak penderitaan yang ia tanggung? Chen Qingyuan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini dan dipenuhi rasa kagum. Kurasa kita akan bertemu lagi. Saya sungguh ingin berbincang-bincang dengan Kaisar Taiwei dan membahas masa lalu dan masa kini. Setelah beberapa lama pikirannya mengembara, dia kembali ke kenyataan, menundukkan alisnya, melihat ke arah kakinya, dan tersenyum tipis. Waner, tetaplah di rumah dan perbaiki rantaimu. Chen Qingyuan berencana untuk keluar sendirian dan memberikan instruksi sebelum keluar. Ya, guru. Tang Waner bergegas keluar rumah, membungkuk dan berlutut dengan hormat. Sapi tua itu segera bangun dan berhenti tidur.
Ia bergegas menghampiri Chen Qingyuan, takut Chen Qingyuan akan dihukum karena tidak melakukan sesuatu yang baik. Ini buku dasar tentang teknik binaraga. Pelajarilah perlahan-lahan. Jika ada yang tidak kau mengerti, tunggu sampai aku kembali. Chen Qingyuan melempar sebuah buku yang menguning, yang melayang tepat di depan lembu tua itu dan membeku di udara. Jangan malas, atau aku akan mengulitimu dan menjualnya di pasar seharga 2 kendi anggur. Melenguh. Mendengar hal itu, tubuh kekar lembu tua itu bergetar hebat beberapa kali, dan ia mengerang keras, berkata bahwa ia akan belajar giat dan memohon kepada tuannya agar tidak menjualnya. Buku-buku yang diberikan kepada lembu tua dipilih dengan cermat oleh Chen Qingyuan. Meskipun merupakan metode pengantar, buku-buku tersebut sangat cocok untuk lembu tua pada tahap ini, sehingga dapat meletakkan fondasi yang kokoh. Bangunan tinggi yang menjulang dari tanah tidak akan mampu bertahan lama jika fondasinya tidak stabil. Chen Qingyuan sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, jika tidak terjadi apa-apa pada siang hari, Anda harus berhati-hati terhadap Chen Qingyuan, karena dia mudah ditipu. Jika kamu tidak memenuhi harapanku, aku akan memberimu kebebasan. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan Chen Qingyuan kepada Lao Huangniu. Jalan di depan akan semakin sulit. Jika sapi tua itu tidak bisa menjadi berbakat, ia hanya akan menjadi beban bagi Chen Qingyuan. Sekalipun itu tunggangan, ia harus punya kekuatan untuk memandang rendah semua pahlawan di dunia, kalau tidak, bagaimana ia bisa menaklukkan jembatan ilahi, menyentuh sisi yang lain, dan mematahkan belenggu jalan abadi. Guru, saya akan berusaha sekuat tenaga, mohon jangan mengusir saya. Kali ini lembu tua itu berhenti mendengus, berlutut di tanah dengan kaki depannya, dan memohon dalam bahasa manusia. Aku sudah membuka jalan untukmu. Jika kau tak bisa melewatinya, berarti takdir kita berakhir di sini. Setelah bermain-main sekian lama, saatnya untuk mulai bekerja. Chen Qingyuan harus menjelaskan semuanya kepada si lembu tua. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan melangkah mantap ke dalam kehampaan. Kemudian pada langkah kedua, sosok Chen Qingyuan mencapai cakrawala dan menghilang di lautan awan. Pada saat ini, lembu tua itu sangat menyadari krisis yang dihadapinya. Setelah berdiri, tatapannya menjadi sangat tajam. Seberat apapun penderitaan yang harus ia tanggung, ia harus mendapatkan pengakuan dari tuannya. Di tempat yang aneh, jauh dari negara bagian Changjin, energi spiritualnya tipis dan pada dasarnya tidak ada praktisi yang terlihat. Sebuah desa pegunungan terpencil dengan pemandangan indah dan terisolasi dari dunia. Ada puluhan keluarga yang tinggal di sini, dan masing-masing keluarga memiliki beberapa bidang tanah subur yang menjadi sumber penghidupan mereka. Malam ini, seorang wanita petani yang telah hamil 10 bulan akan melahirkan. Satu-satunya bidan di desa itu bergegas datang dan para wanita dari lingkungan sekitar datang untuk membantu. Setelah bekerja sekian lama, tangisan bayi bergema di langit, mengagetkan burung-burung dan binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan. Untungnya, ibu dan anak selamat. Tidak jauh di desa, Chen Qingyuan menyaksikan semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh dan tetap diam. Beberapa hari kemudian, seorang anak laki-laki kecil datang melompat-lompat di ladang. Ia mengenakan kemeja kasar yang telah ditambal berkali-kali, tertutup lumpur dan debu, dan berlubang besar. Tidak ada yang tahu di mana robeknya, dan ia pasti akan dimarahi ibunya sesampainya di rumah. Ingatan yang samar-samar perlahan menjadi jelas. Di permukaan, Chen Qingyuan sedang menyaksikan reinkarnasi pertama Zhu Wulang, tetapi sebenarnya, melalui jejak samar reinkarnasi di tubuhnya, dia melihat kembali masa lalunya sendiri. Kadang-kadang ketika ia mulai tertarik, Chen Qingyuan tidak lagi duduk di puncak gunung sambil melihat ke bawah, tetapi berpura-pura menjadi orang asing yang tersesat, berjalan ke desa dan mengamati dengan saksama. Penduduk desa sangat ramah dan hangat. Meskipun hidup dalam kemiskinan, mereka tetap rela mengeluarkan telur-telur mereka yang paling berharga, merebusnya, dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan sebagai tanda persahabatan dan niat baik. Anak di sebelahnya menonton sambil menelan ludahnya terus-menerus, dan ekspresi rakusnya sungguh lucu. Anak kecil ini adalah Zhu Wulang yang sedang dalam masa lincah dan aktif. Untukmu, Chen Qingyuan tidak dapat menolak kebaikan penduduk desa, jadi ia membagi telur itu menjadi 2, memberikan bagian yang lebih besar kepada Zhu Wulang, dan memakan bagian yang lebih kecil sendiri, tanpa menyia-nyiakan apapun. Terima kasih. Zhu Wulang menatap orang tuanya dan meminta izin sebelum mengambil makanan itu. Ia pun membungkuk sopan. Ini awalnya milik keluargamu. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Chen Qingyuan mengusap kepala Zhu Wulang dan tersenyum. Saat ini, Zhu Wulang hanya tahu bahwa telur di mulutnya enak, dan dia tidak mengerti banyak hal. Pasangan itu mengundang Chen Qingyuan untuk menginap selama 1 malam dan menunjukkan jalan keluar dari desa. Keesokan harinya, Chen Qingyuan pergi di bawah tatapan banyak orang. Tak lama kemudian, desa itu kembali tenang seperti sedia kala. Warga di sini bekerja dari matahari terbit hingga terbenam.
Meskipun miskin, mereka terbebas dari bencana dan bahagia. Setelah beberapa tarikan napas, suara ratapan terdengar di desa. Zhu Wulang, yang berusia 8 tahun, meninggal karena sakit. Semua orang di desa tampak sedih dan menyesal. Kalau kita mau mengubah roda takdir dan mengubah belenggu surga yang tidak bisa dipatahkan, maka kita harus menempuh cara-cara yang tidak lazim. Pada kehidupan pertama, jiwa Zhu Wulang tidak stabil dan dia jatuh sakit parah karena alasan yang tidak diketahui dan hampir meninggal. Orang yang paling patah hati tidak lain adalah ayahnya, yang telah menua 10 tahun dalam sekejap, dengan rambut beruban dan semangat yang sangat melarat. Awalnya itu adalah bayi yang lahir mati, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memahaminya. Ada sebuah gunung tinggi di dekatnya. Chen Qingyuan duduk di atas batu besar di puncaknya dan berkata dengan dingin. Butuh waktu lama bagi pasangan itu untuk melupakan kesedihan dan kehidupan mereka perlahan kembali normal. Dengan sedikit restu dari Chen Qingyuan ini, keluarga mereka pasti akan menikmati kedamaian dan keamanan dari penyakit dan bencana. 2 tahun kemudian, wanita petani itu hamil lagi, dan semuanya berjalan lancar. Di sisi lain, terdapat formasi besar yang ditutupi pola-pola misterius. Seluruh area tertutup dan tidak ada yang bisa melihatnya. Setiap sudut formasi itu dipenuhi dengan batu-batu roh, yang menumpuk seperti gunung. Chen Qingyuan berdiri di tengah dan menggunakan teknik rahasia untuk memanggil jiwa Zhu Wulang. Sosok berbentuk manusia berdiri di depannya. Kesadaran Zhu Wulang kembali ke tubuhnya, menyatu dengan pengalaman hidup ini. Ia merasakan emosi campur aduk di hatinya dan sorot matanya agak sedih. Meskipun ia pernah menjadi penguasa suatu negara, ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Saya memperoleh banyak wawasan dari reinkarnasi ini. Rasa sakit terlahir kembali akan lebih hebat daripada yang pertama kali. Tanpa membahas masa lalu, Chen Qingyuan langsung ke intinya, apakah kamu butuh istirahat? Tidak perlu, ayo. Dengan pengalaman, Zhu Wulang siap secara mental. Rasa sakit yang merobek jiwa memang tak tertahankan, tetapi begitu Anda memilih jalan ini, Anda tidak boleh mundur. Menghadapi rasa takut adalah satu-satunya jalan. Zeng. Seketika, Chen Qingyuan mulai mengaktifkan formasi, dan ribuan pola dao berkelebat. Ledakan. Sesaat kemudian, jiwa Zhu Wulang terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di dalam batas formasi, dalam kekacauan. Jika waktunya tepat, Chen Qingyuan akan mengembalikannya ke keadaan semula. Dalam sekejap, teriakan Zhu Wulang terdengar, mengguncang seluruh formasi. Pemandangan yang sama, tetapi rasa sakitnya bertambah. Begitu saja, setelah 99 kali merobek dan membentuk ulang, Chen Qingyuan akhirnya mengintegrasikan hukum khusus kedua reinkarnasi ke dalam jiwa Zhu Wulang tanpa merusak akarnya. Pada beberapa kali pertama, Zhu Wulang menjerit-jerit memilukan, tetapi kemudian sebagian besar kekuatan jiwanya terkuras habis dan ia tak bisa bersuara. Ia hanya bisa terus meronta, penampilannya aneh dan terdistorsi, dan ia tampak sangat menyedihkan. Untungnya, tekad Zhu Wulang memang kuat. Meskipun mengalami siksaan seperti itu, ia tetap pantang menyerah dan keyakinannya teguh, sungguh menggembirakan. Jika tekad Zhu Wulang untuk mencari kebenaran goyah sesaat, hal itu akan sangat meningkatkan kesulitan tata letak Chen Qingyuan. Bahan yang dapat dibudidayakan. Chen Qingyuan menatap Zhu Wulang yang tak sadarkan diri dan memujinya. Sial. Kemudian, cahaya lembut muncul dari ujung jari dan menghilang jauh di dalam alis Zhu Wulang. Dalam sekejap mata, celah spasial yang berisi hukum reinkarnasi muncul dan dengan cepat menelan jiwa Zhu Wulang. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Qingyuan menghela napas lega. Ia mengambil sepanci anggur yang harum dan kaya, lalu meminumnya sekaligus. Hanya dengan cara ini Anda dapat menekan rasa sakit yang tak tertahankan di tubuh Anda. Zhu Wulang disiksa oleh ayahnya, dan Chen Qingyuan menderita bersamanya. Uji perlahan batas kemampuan Zhu Wulang, lalu manfaatkan kesempatan yang tepat untuk memadukan makna reinkarnasi. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan sampai akhir. Chen Qingyuan menaruh harapan pada Zhu Wulang. Tubuhnya terasa berat, dan tingkat kultivasinya menurun lagi. Puncak periode fusi. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan sama sekali tidak panik. Ia membawa anggur dan menuju tujuan berikutnya. Zhu Wulang kedua, untuk seorang gadis kecil. Terlahir dari keluarga pedagang kaya, ia disayangi oleh para tetua dan menjalani kehidupan yang bahagia sejak kecil. Namun, keluarganya jatuh miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia terpaksa menikah. Baru di kamar pengantinlah dia bertemu suaminya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa tahun, ia masih hamil dan ibu mertuanya tidak menyukainya. Suaminya perlahan-lahan kehilangan kesabaran dan mengambil selir. Setelah beberapa tahun kemudian, dia menjadi tua dan jelek, lalu bercerai. Ayahku meninggal dunia, harga diriku dipermalukan, dan aku tak sanggup menahan tekanan gosip. Pada akhirnya, dia bunuh diri di hutan belantara dan mengakhiri hidupnya. Kembalinya jiwa adalah siksaan panjang lainnya. Menahan tekanan, Zhu Wulang memulai pertarungan buatannya yang ketiga.
Chen Qingyuan, si pengamat, samar-samar menyentuh sesuatu dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa kali lagi, mungkin saya akan dapat menemukan jawabannya. Ratusan tahun telah berlalu sejak pertempuran di wilayah terlarang. Padang belantara utara, galaksi Qiuyan. Mantan penguasa alam Kunlun telah menjadi lelaki tua, berwajah pucat dan layu, dan akan segera meninggal. Akhirnya, perubahan besar telah terjadi. Penguasa alam itu bernama Jiang Xuanyi. Ia menatap celah ruang yang sangat istimewa itu dari kejauhan, dan cahaya aneh berkelebat di kedalaman matanya yang keruh. Di permukaan, retakan itu masih ada, meskipun ia seperti kelabang raksasa, dan ada penghalang mengerikan di sekelilingnya yang menghalanginya, sehingga mustahil untuk masuk atau keluar. Orang lain tidak dapat melihat perubahannya untuk saat ini, tetapi Jiang Xuanyi, seorang pria kuat tingkat atas, secara alami menemukan kelainan tersebut dan segera memberitahu King Zong. Setelah menerima berita tersebut, King Zong segera mengirim beberapa tetua untuk memeriksa situasi dan melaporkan perubahan lebih lanjut. Saat waktu Jiang Xuanyi hampir berakhir, ia datang ke pemakaman yang telah dipersiapkan sejak lama, siap untuk beristirahat di sana selamanya. Gemerincing, seorang pria datang mengantarnya. Bukan muridnya Jiang Liubai, monster jahat dengan dua jiwa dalam satu tubuh, tetapi pemimpin sekte King, Lin Changye. Master Sekte Lin. Di luar makam, keduanya bertemu. Jiang Xuanyi membungkuk dengan tangan terkepal, suaranya rendah, serak, dan lemah. Setelah membungkuk, Lin Changye yang mengenakan pakaian brokat ungu berkata, "Apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan Jiang Liubai dan melihatnya lagi?" Tidak perlu. Jiang Xuanyi menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan bertahun-tahun yang lalu. Bertemu lagi hanya akan menambah kesedihan. Perjalanan hidup akan segera berakhir, tetapi Jiang Xuanyi menghadapinya dengan tenang dan kalem. Saat itu, ia menyadari bahwa kematian ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkannya. Seolah-olah ia kembali ke masa mudanya dan tidak takut pada apapun. Apa lagi yang kau inginkan? Meskipun kedua belah pihak dulunya bermusuhan, tak perlu lagi dibahas sekarang. Lin Changhe bertanya, aku bisa membantumu dengan bantuan yang sesuai kemampuanku. Jika Master Sekte Lin bersedia, mohon bantulah muridku jika ia menemui masalah yang tidak dapat dipecahkannya di masa mendatang. Sebagai manusia, Jiang Xuanyi mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi sebagai seorang guru, dia benar-benar memenuhi syarat. Oke, Lin Changye mengangguk setuju tanpa ragu. Terima kasih. Jiang Xuanyi mengucapkan terima kasih padanya dengan tulus. Beberapa hari kemudian, sisa-sisa semangat Jiang Xuanyi menghilang, dan dia benar-benar meninggal dunia. Setelah menyegel pintu makam dan menghapus semua jejak, Lin Changye pergi. Mantan orang yang sangat berkuasa kini telah menjadi orang yang tidak berarti apa-apa. Retakan spasial di alam liar utara meluas dan menyebar jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dan penghalang telah mengendur, sehingga timbul dugaan bahwa orang dapat melewatinya. Retakan berubah dan orang-orang luar biasa berkumpul. Seseorang yang kuat tertentu menegaskan bahwa fluktuasi hukum di celah ini agak mirip dengan yang ada di Changyuzu, dan itu pasti dunia independen lainnya. Lebih dari separuh orang terkenal di dunia muncul di galaksi Qiuyan, bersembunyi dalam kegelapan, mengamati setiap saat. Ledakan, kereta perang datang satu demi satu dengan momentum yang besar. King Zong, Akademi Daoyi, kota Fucheng yang didirikan oleh Raja Tianyong, berbagai suku kuno, Del. Tekanannya begitu besar hingga menggemparkan dunia. Saat pasukan dari semua pihak mendekat, mereka harus menyambut King Zong dan meminta persetujuannya. Alasannya sederhana, tempat ini berada di bawah yurisdiksi King Zong. Jika Anda masuk tanpa alasan yang sah, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah, atau bahkan perang, yang mengakibatkan korban yang tak terhitung banyaknya. Faktanya, intinya adalah King Zong memiliki fondasi yang sangat kuat dan banyak orang berkuasa. Kalau tidak, mengingat sifat klan kuno abadi, apalagi menyapa, akan dianggap kebaikan hati yang besar jika mereka tidak merebut wilayah sumber daya manusia di sepanjang jalan. Semua orang terpaku pada lokasi penghalang yang rusak, dan memutuskan untuk mencari tahu seperti apa retakan itu dengan memamerkan kemampuan mereka. Seseorang mengendalikan boneka itu, menempelkan sedikit kesadaran spiritualnya padanya, dan dengan hati-hati mendekati celah di penghalang itu. Beberapa orang memadatkan avatar, atau mengendalikan tentara Tao. Kekuatan hukum penghalang retakan akan menolak semua cara yang datang ke arahnya. Beberapa orang tua menderita serangan balasan karena mereka tidak punya waktu untuk berhenti, darah mereka mendidih dan pernafasan mereka tidak teratur. Pemandangan yang begitu besar, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Para pendeta asli yang tinggal di galaksi ini merasakan tekanan yang mengerikan dan gemetar seluruh tubuh, gemetar karena takut dan gembira. Sepertinya aku pernah melihat makhluk abadi dari Akademi Daoyi. Wajah beberapa praktisi yang telah memperoleh manfaat dari akademi tersebut dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur.
Jika suatu hari nanti aku bisa berdiri di posisi mereka, hidupku akan berarti. Tak terhitung banyaknya kultivator yang berfantasi terbang tinggi di angkasa, duduk berdampingan dengan para pahlawan dari surga dan segudang alam. Jika mereka benar-benar mencapainya, mereka akan mampu menerima kematian keesokan harinya. Konon, di prefektur Changyu, ada seorang guru tak tertandingi yang mencapai alam kuasi kaisar dan kemudian bergabung dengan Sekte Qing. Beliau sudah lama tak terlihat. Banyak orang kuat yang sangat prihatin dengan masalah ini, dan diam-diam meminta informasi kepada para tetua Qingzong. Namun, tetua Sekte Qing sangat bungkam. Ketika ditanya apapun, ia hanya menjawab, "Saya tidak tahu." Meskipun orang-orang Qingzong agak berhati dingin, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun, dan paling-paling mereka hanya menggumamkan beberapa patah kata dalam hati. Situasinya telah berubah. Qingzong bukan lagi kekuatan yang merosot akibat penindasan pihak lain. Melihat dunia saat ini, selain makhluk-makhluk yang sangat menakutkan dan tak tertandingi itu, tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi Qingzong. Di dalam sebuah kereta perang, terdapat sebuah paviliun elegan, dihiasi ornamen-ornamen indah dan ditanami rumput hijau yang menyegarkan. Aroma hijau yang samar berpadu dengan dupa, memenuhi setiap sudut ruangan. Nangongge, mengenakan gaun panjang berwarna terang, duduk di belakang layar, menundukkan alisnya sambil berpikir keras. Kemakmuran dunia yang sesungguhnya telah dimulai. Nangongge terus menghitung, dan setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Ada total 6 area terlarang di jalur abadi kuno, tetapi hanya 3 yang diketahui dunia saat ini. Tanah jiwa-jiwa mati kuno di Provinsi Changyu, tanah terlarang pemakaman abadi di Dizu, dan tanah terlarang abu dan salju di tanah terlarang utara. 3 lainnya telah hilang selama bertahun-tahun. Setelah kesimpulan tadi, Nangongge sudah memiliki jawaban dan memecahkan teka-teki. 3 daerah terlarang kuno yang belum muncul tidak terkubur oleh sungai waktu yang panjang, tetapi tidak ada lagi di Tiongkok yang luas dan telah berpindah ke tempat lain. Apa yang akan terjadi jika 6 area terlarang muncul bersamaan? Tak lama kemudian, masalah baru datang menghampiri, mengerutkan kening, dan mengetuk meja dengan tangannya, membuat suara, dah. Boom, boom, boom. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, mengganggu pikiran Nangongge dan menyebabkan kesadarannya berhenti mengembara di dunia fiksi dan kembali ke kenyataan. "Silakan masuk." Suara Nangongge sedikit meninggi. Lin Changsheng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sebelum tiba di celah angkasa, Nangongge menyadari bahwa jumlah hari telah berubah, dan menyimpulkan arah umum. Ia berbicara dengan Qingzong, mencari tempat yang tenang untuk bermalam, dan tidak ingin muncul. "Master Sekte Lin." Nangongge segera berdiri dan memberi hormat. "Pangeran." Lin Changsheng mengembalikan hadiah itu. Keduanya bertukar basa-basi dan kemudian duduk saling berhadapan. Tanpa bertele-tele, Lin Changsheng menyatakan tujuannya, "Meskipun penghalang itu rusak, apapun metode yang kita gunakan, kita tidak bisa mendekatinya. Bagaimana pendapatmu tentang ini, Pangeran?" "Tingkat keparahan situasi mungkin telah melampaui ekspektasi kami," kata Nangongge dengan sungguh-sungguh. "Mohon pencerahannya, tuanku." Lin Changsheng tampak serius. "Menurut pendapatku, pelanggaran hukum khusus ini mungkin melibatkan zona terlarang tulang abadi. Karena mereka adalah keluarga, Nangongge tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua informasi yang telah ia simpulkan. Setelah bertahun-tahun fermentasi, banyak praktisi biasa telah mempelajari beberapa hal tentang zona terlarang tulang abadi, dan itu bukan lagi rahasia. "Apa?" Mendengar suara itu, Lin Changsheng menjerit kaget. "Demi keselamatan, Qingzong sebaiknya tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk saat ini. Kita tunggu saja apa yang terjadi." Nangongge memberi saran, "Biarkan aku mengamati lebih lama dan melihat apakah aku bisa menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan ini." "Ya." Lin Changsheng tidak mau mengambil risiko. Ia mengangguk dengan ekspresi serius. "Juga, aku menemukan jejak saudara Chen." Nangongge mengganti topik pembicaraan. "Jejak adik muda." Lin Changsheng lebih tertarik mengetahui keberadaan dan keselamatan Chen Qingyuan daripada masalah zona terlarang tulang abadi. Setelah memegang jabatan tinggi selama bertahun-tahun, ia memiliki pikiran yang licik dan mendalam, tetapi saat ini, ia sedang mengalami gejolak emosi yang mendalam. Mungkin, saudara Chen harus menjadi salah satu dari mereka. Meskipun fluktuasi napas sangat lemah, Nangongge samar-samar merasakannya, dan kemudian menggunakan cara khusus untuk menyimpulkannya dan memperoleh hasilnya. Diperkirakan konflik antara Chen Qingyuan dan dinasti Zilian beberapa tahun lalu telah menyebabkan pecahnya tekanan asli, dan aura hukum yang tersisa melayang ke segala arah, mengungkap jejak penyebabnya. "Apakah adikku selamat?" Lin Changsheng bertanya. Dengan kemampuan saudara Chen, bahkan jika dia terpengaruh oleh pertempuran di area terlarang, tidak akan terjadi apa-apa. Saat ini, Nangongge hanya dapat menghitung bahwa Chen Qingyuan berada di ujung lain celah ruang angkasa, dan situasi spesifiknya masih belum diketahui.
Tak bisa mendapatkan jawaban pasti dari Nangongge, Lin Changsheng masih merasa sedikit gelisah, kekhawatiran berkelebat di antara alisnya. Adik junior, kamu diberkati dengan umur panjang. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu selalu bisa mengatasinya. Tunggu beberapa tahun lagi dan mungkin akan ada kemajuan. Nangongge memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri guna melihat apakah ia dapat menembus penghalang hukum narkoba dan memperoleh informasi yang lebih berguna. Di sudut Qiyu Yansing, seorang pemuda berpakaian sangat mencolok menarik perhatian semua orang. Pria muda itu mengenakan gaun merah muda, dengan beberapa helai rambut hitam bergoyang tertiup angin, tampak tidak teratur. Berjalan melintasi langit berbintang, dia menjumpai beberapa kereta perang suku kuno di sepanjang jalan, tetapi dia tidak peduli dan tidak menganggapnya serius. Karena mereka tidak yakin dengan latar belakang orang ini, suku kuno itu tidak berani menghalanginya dan hanya mengamati dalam diam. Siapa orang ini? Dahulu kala, pada era tertentu, orang-orang memanggilnya peri bunga persik. Sangat sedikit orang di dunia ini yang mengetahui nama aslinya. Chen Qingyuan kebetulan adalah salah satu dari mereka dan memiliki hubungan dekat dengannya. Selama bertahun-tahun, Wang Taohua telah mengasingkan diri di Changyuzhou hingga beberapa bulan yang lalu. Setelah memperoleh sejumlah besar cairan spiritual tingkat 9, ia harus mengasingkan diri untuk berlatih, memperbaiki kerusakan, dan meningkatkan kekuatannya. Begitu keluar, ia mendengar tentang Chen Qingyuan yang dipaksa masuk ke zona terlarang tulang abadi. Ia benar-benar terkejut dan tertegun sejenak. Ribuan kata akhirnya terucap menjadi satu kalimat, orang gila. Dia adalah orang yang benar-benar gila yang tidak peduli dengan hidupnya. Untuk seorang gadis, kamu benar-benar berjuang keras. Setelah keterkejutan Wang Taohua, ia hanya bisa mengaguminya. Dari sudut pandangnya, Chen Qingyuan, jika tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar akan terbebas dan mencapai sisi seberang. Sekarang, fondasi Chen Qingyuan hancur total, dan masa depannya tidak diketahui. Sehat, Wang Taohua mendesah dalam hatinya, perlahan-lahan mendekati celah di kehampaan, melihatnya dengan saksama, dan menemukan jejak Tao yang sulit dideteksi orang lain. Alisnya berkerut dan matanya berkedip. Mungkinkah? Wang Taohua ragu-ragu. Secerca ketakutan muncul di kedalaman matanya. Ia berpikir dalam hati, hukum di wilayah terlarang kuno itu berfluktuasi. Ia tidak lagi bergerak maju, melainkan mundur ke posisi yang lebih jauh dari celah angkasa. Banyak orang memandang Wang Taohua, tidak mengetahui identitasnya. Tokoh luar biasa lainnya. Di dalam kereta perang Qingzong, Nangongge melihat dan menyimpulkan sedikit, mengetahui asal-usul pemuda berbaju merah muda itu, dengan nada sedikit terkejut. Lin Changbei masih di sini, bertanya-tanya, siapa orang ini? Kayu persik itu berubah menjadi roh, dan akhirnya mencapai pencerahan. Kata-kata yang tidak disebutkan oleh Nangongge cukup jelas, tetapi ia mengungkapkan banyak informasi penting, senior ini tidak akan pernah melupakan dendamnya, jadi cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya, atau kau akan mendapat masalah besar. 300.000 tahun yang lalu, Wang Taohua berubah dari sepotong kayu persik menjadi roh dan memulai perjalanan spiritual. Ia menjadi harta karun di mata banyak kultivator dan sering diburu. Untuk membalas dendam atas orang-orang kuat itu, Wang Taohua mencapai sisi lain dan memperoleh asal-usul Hongmeng. Namun, ia berhenti sejenak, sengaja menolak untuk menerobos gerbang misterius dan menjadi kaisar dunia. Dunia murka dengan perilaku mereka, tetapi tak mampu mengalahkan mereka, mereka hanya bisa menekannya. Banyak lelaki tua menderita luka batin akibat amarah mereka, dan wajah muram mereka sehari-hari tampak menakutkan sekaligus lucu. Yang paling dilebih-lebihkan adalah ketika seorang lelaki tua hendak meninggal, Wang Taohua datang menemuinya, menunggangi awan keberuntungan dan memegang 2 kendi anggur. Dia menawarkan anggur, lalu memberkati, dan akhirnya berkata, "Bajingan, apa kau marah?" Lelaki tua itu, yang berada dalam hubungan yang penuh permusuhan, tak dapat beristirahat dengan tenang sebelum ajal menjemputnya. Ia begitu marah hingga wajahnya membiru dan ia mengumpat keras-keras. Ia meninggal tak lama kemudian, dan amarah di wajahnya tak pernah pudar. Ada banyak sentimen serupa. Ada sangat sedikit kata-kata pujian untuk peri bunga persik dalam buku-buku kuno. Awalnya, ia berpikir untuk menaklukkan hati dan pikiran para pahlawan dunia, tetapi tanpa diduga, Wang Taohua mengambil jalan alternatif. Ia mengintegrasikan kesempatan pembuktian Tao ke dalam medan spiritual, menggabungkannya dengan tubuh Tao, dan menjadi fondasi khusus. Kayu persik telah mencapai pencerahan. Lin Changye menunduk dan berpikir. Tahun-tahun itu panjang, dan ada banyak orang kuat yang telah mencapai roh kayu Tao. Tidak mudah untuk menemukan pelaku sebenarnya. Akan tetapi, untuk dihormati oleh Nangongge, seseorang harus menjadi sosok yang relatif cemerlang dalam sungai sejarah yang panjang. Setelah merenung sejenak, Lin Changye menemukan arah. Ia mengeluarkan selembar giok dari cincin sumi yang dibawanya dan merapal mantra untuk memproyeksikan rekaman teks. Raut terkejut muncul di antara alisnya, mungkinkah itu yang dari 300.000 tahun yang lalu?
Itu dia. Nangong Ge tersenyum sedikit. Sungguh luar biasa dia masih bisa hidup sampai hari ini. Lin Changbei berkata dengan terkejut. Beberapa mengandalkan kekuatan area terlarang, sementara yang lain menjadi pion belaka di papan catur Dao Agung. Hanya sedikit yang mampu mengandalkan metode mereka sendiri untuk menyembunyikan identitas asli mereka dan menghindari erosi waktu. Meskipun Tao Xixianren tidak benar-benar mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, metodenya melampaui banyak kaisar. Semua orang hebat sepanjang masa telah berkumpul bersama. Ketika ia sampai di posisi Lin Changsheng, ia tahu masih banyak peninggalan kuno yang tersembunyi di dunia. Ia membayangkan sekelompok orang besar berkumpul, dan pikirannya tak henti-hentinya bergetar beberapa kali, dan ia sangat menantikannya. Tolong repotkan Master Sekte Lin untuk pergi dan mengundang senior ini, kata Nangong Ge lembut. Apakah dia akan datang? Lin Changsheng tidak menyangka dirinya merasa begitu terhormat karena dapat mengundang pahlawan kuno seperti itu. Selama pemimpin Sekte Lin mengungkapkan identitasnya, dia pasti akan datang, kata Nangong Ge. Meskipun King Zong tidak lebih baik dari sebelumnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang seperti ini. Lin panjang umur berkata lagi. Dia memiliki hubungan sebab akibat dengan saudara Chen. Nangong Ge tidak dapat menyembunyikan asal-usul ini. Jadi begitu. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas, dan semua kecurigaan di mata Lin Changsheng lenyap. Ia segera berdiri dan keluar untuk mengundang mereka. Langit berbintang yang luas, tempat Lin Changsheng muncul, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin sekte mengesampingkan urusan mereka saat ini dan maju untuk memberikan penghormatan dan mengungkapkan persahabatan mereka. Lin Changsheng tidak akan bersikap sombong dan mengabaikan kesopanan orang lain. Ia membalas salam satu persatu dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Dia menghampiri Wang Taoyin dan memperkenalkan dirinya, nama saya Lin Changsheng, pemimpin sekte King saat ini. Saya ingin mengundang Anda untuk minum. Setelah mengamati orang di depannya dengan saksama, Wang Taoyin mengangguk setuju, pimpin jalan. Tolong. Jadi, di bawah tatapan sekelompok orang, mereka berdua memasuki kereta King Zong bersama. Setelah melewati satu demi satu ruangan elegan, mereka tiba di tempat di mana Nangong Ge berada. Setelah masuk, Wang Taoyin dan Nangong Ge saling memandang. Mereka saling memandang, ingin melihat lebih dalam satu sama lain. Senior, silakan duduk. Nangong Ge adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan senyuman di wajahnya. Aku kenal kamu. Wang Taoyin tidak sopan. Ia duduk di kursi kosong dan berkata dengan lantang, Pangeran Nangong, kamu adalah orang paling menakjubkan di dunia. Senior, Anda terlalu baik, kata Nangong Ge dengan rendah hati. Saat saya mengobrol dengan Chen Tua, kami sering membicarakan sang pangeran. Hari ini akhirnya saya bertemu dengannya, dan dia memang pria yang berkarakter. Wang Taoqi baru saja menggunakan teknik rahasianya yang unik, tetapi ia tidak dapat melihat warna asli Nangong Ge. Rasanya seperti melihat ke dalam lubang hitam yang tak terduga. Bagaimana kamu dan saudara Chen bertemu? Keduanya menemukan topik untuk dibicarakan, dan itu adalah Chen Qingyuan. Aroma anggur memenuhi udara, dan suasana berangsur-angsur menjadi harmonis. Lin Changsheng juga duduk di samping dan mendengarkan. Pada saat ini, reruntuhan para dewa runtuh. Setelah mengalami 3 kali reinkarnasi, Zhu Ulang tidak sanggup lagi menahan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan segera menggunakan cara lain untuk menstabilkan kekuatan jiwanya dan memastikan tata letak dapat dilanjutkan. Di ruang unik yang dipenuhi pesona spiritual murni, Chen Qingyuan bekerja keras untuk mengendalikan formasi dan melindungi jiwa yang berkedip-kedip di inti formasi. Meskipun kemauannya kuat, kekuatan jiwanya relatif rapuh dan tidak dapat menahan siksaan apapun. Chen Qingyuan menemukan sumbernya dan harus menghabiskan lebih banyak pikiran dan energi spiritualnya untuk memastikan bahwa Zhu Ulang dapat menahannya dan tidak dihancurkan. Harganya sederhana. Kekuatan spiritual yang sedikit tersimpan di dalam tubuh terkuras dengan sangat cepat, dan tingkat kultivasi menurun sebelum mencapai alam spiritual. Jika Anda terus seperti ini, kemungkinan besar Anda akan menjadi pecundang. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan sangat lemah. Menghadapi seorang kultivator yang memiliki beberapa keterampilan, dia akan merasa sangat sulit dikalahkan. Bertahanlah, jangan biarkan aku kecewa. Untaian kekuatan spiritual murni mengalir keluar dari ujung jari Chen Qingyuan dan semuanya merasuk ke dalam jiwa Zhu Ulang. Terlihat dengan mata telanjang bahwa jiwa telah menjadi lebih kuat, tidak lagi bengkok dan cacat, dan mengandung sajak Tao yang sangat kuat. Dekrit. Setelah beberapa jam, Chen Qingyuan menemukan waktu yang tepat dan memimpin jalan untuknya, memulai babak baru kesengsaraan. Dengan cara ini, perjalanan hidup Zhu Ulang menjadi semakin memuaskan. Anak-anak di desa pegunungan, gadis-gadis yang bercerai secara tragis, budak-budak yang dipermalukan, prajurit gagah berani yang menghukum kejahatan dan melenyapkan keburukan, tuan-tuan muda dari keluarga kaya yang menjalani kehidupan mereka, dan seterusnya.
Meskipun identitas dan pengalaman reinkarnasi berbeda, satu hal tidak akan berubah, yaitu akibat kematian dini. Ketika jiwanya terkoyak untuk pertama kalinya, dia siap untuk memahami Dao yang mendalam. Dibandingkan pertama kali, rasa sakitnya 10 kali lebih besar. Bahkan Chen Qingyuan pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ekspresinya tidak begitu tenang lagi. Ratapan Zhu Wulang sungguh menyedihkan, ia disiksa dan menjadi gila seperti setan. Hampir sampai. Belum lagi Zhu Wulang yang mulai gila, bahkan Chen Qingyuan juga sedikit gugup, matanya merah dan dia bergumam pelan. Saya selalu merasa seperti sedang menyentuh sesuatu, tetapi saya tidak bisa menggenggamnya. Lagi pula, kultivasi saya sendiri terus menurun. Begitu saya mengalami masalah, sulit untuk menyelesaikannya dan saya tidak punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Meskipun tubuh Dao Samsara kuat, kerusakannya terlalu parah. Jika kekuatan tubuh Dao meledak, itu setara dengan hembusan cahaya terakhir, yang berarti kematian sudah dekat. Telah sampai pada titik itu, bahkan Kaisar pun tidak dapat menyelamatkan nyawa Chen Qingyuan. Tidak ada pilihan lain selain bersembunyi dalam kegelapan sampai Anda menemukan jalan keluar. Tentu saja, praktisi biasa tidak dapat memaksa Chen Qingyuan melampaui batas kemampuannya. Ia masih memiliki banyak harta di tangannya, dan salah satu dari harta itu dapat melindunginya. Pertempuran di area terlarang hanya menghabiskan sumber daya seperti batu roh dan obat-obatan berharga. Senjata dan barang-barang lainnya disimpan dengan baik dan tidak dihancurkan oleh hukum area terlarang. Hampir, Chen Qingyuan bersembunyi dalam kegelapan, mengamati perubahan jejak reinkarnasi di Zhu Wulang, matanya terkadang jernih, terkadang keruh. Di padang gurun utara, bukit-bukit membentang dan bintang-bintang tampak. Sekelompok orang besar berkumpul di sini, hanya untuk menjelajahi rahasia celah angkasa besar ini dan melihat apakah mereka dapat memperoleh ciptaan tertinggi. Nangong Ge menyimpulkan selama beberapa tahun dan akhirnya mendapatkan petunjuk. Aku tiba-tiba membuka mataku, merasakan sedikit berdebar-debar. Dewi Bunga Persik sedang berada di dekatnya untuk sementara waktu dan merasakan sedikit fluktuasi abnormal pada hukum. Ia menduga itu berasal dari kakak Nangong, jadi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk datang dan melihatnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara lain yang memperkenalkan dirinya. Saudara Nangong mengangkat penghalang di pintu, menenangkan emosinya, dan berkata dengan nada tenang, silakan masuk. Setelah mendapat izin, Dewi Bunga Persik mendorong pintu hingga terbuka dan langsung menghampiri Nangong Ge. Dengan ekspresi serius, ia duduk dan bertanya, apa yang kau temukan? Nangong Ge sedang menyendiri, menghitung situasi, dan Peach Blossom Immortal sendiri mengetahuinya. Lagi pula, mereka berdua masih minum-minum, saling mengenal lebih baik, dan mereka juga membicarakan celah spasial di sini dan mengungkapkan pendapat mereka. Saya melihat lautan. Ia memejamkan mata, mengingat kembali adegan yang telah ia simpulkan, dan memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Ekspresi wajah Nangong Ge tampak sangat serius saat ia merenung. Laut, Wang Taohua sedikit tertegun. Laut hitam tak berbatas, mengubur jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang dilihatnya hanya sekilas. Sang guru ingin menggambarkannya, tetapi merasa kesulitan, jadi ia menyerah. Setelah mendengar beberapa kata kunci lagi, Wang Taohua menurunkan alisnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika mereka mendongak lagi, mereka saling menatap dan berkata serempak, laut kepalsuan. Saya benar-benar memikirkan suatu tempat. Terlepas dari daerah terlarang kuno, Nangong Ge tidak akan pernah mengalami tekanan sebesar ini. Retakan spasial ini juga memiliki jejak hukum lain, dan jelas bukan jalan sederhana menuju area terlarang. Senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Laut Ilusi? Nangong Ge telah berbicara dengan Situ Lin sebelumnya dan mengetahui banyak rahasia kuno, termasuk nama zona terlarang tulang abadi dan beberapa jejak sejarah. Saya sudah mendengarnya, dan saya sudah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Meskipun era di mana Wang Taohua hidup sudah sangat jauh, beberapa daerah terlarang telah menghilang dari Tiongkok, hanya menyisakan beberapa legenda yang sulit dibedakan antara benar dan salah. Setahu saya, laut palsu dulunya adalah wilayah laut biasa. Kemudian, sepotong tulang abadi jatuh dan berubah menjadi wilayah terlarang. Setetes air laut sebesar bintang. Jika kau terjebak di dalamnya, bahkan kaisar pun akan kesulitan melarikan diri. Ketika berbicara tentang area terlarang, ekspresi wajah Nangong Ge tampak serius. Sejarah tidak resmi mencatat bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar yang dikenal sebagai Liu Kuan. Ia baru saja mencapai pencerahan dan ingin mengambil secuil laut ilusi, memadatkan sedikit kekuatan tulang abadi, menggabungkannya dengan batu-batu mulia, dan menempa senjata suci yang tak tertandingi. Sayangnya, ia salah langkah dan ditelan oleh laut terlarang. Ia pun musnah, menjadi kaisar dengan masa pemerintahan terpendek dalam sejarah.
Setelah mengatakan ini, hati Wang Taohua bergetar, dan dia menjadi semakin takut. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, cukuplah untuk menggambarkan kengerian lautan kepalsuan. Dibandingkan dengan zona terlarang Jinshui, laut dalam yang tak berujung bahkan lebih menakutkan. Hanya dengan melirik sekilas selama pemotongan, Nangongge merasa itu sangat berbahaya, dan dia merasa sangat lelah dan ketakutan. Jika retakan ini benar-benar mengarah ke laut ilusi, itu akan sangat menarik. Wang Taohua tidak berani mengambil risiko. Siapapun yang ingin melakukan pekerjaan yang mengancam jiwa ini bisa melakukannya. Bukankah itu aneh, senior? Kata Nangongge, rasa ingin tahumu membunuh kucing itu. Wang Taohua tidak berhasil bertahan hidup sampai zaman ini, jadi bagaimana mungkin dia menari di ujung pisau? Aku tidak bodoh. Aku bertekad untuk tidak pergi. Retakan spasial ini hanya ternoda oleh sedikit energi dari zona terlarang. Mungkin sisi lainnya sangat aman dan menyimpan peluang yang tak tertandingi. Perkataan Nangongge menimbulkan perasaan tergerak pada orang-orang. Jangan coba-coba membodohiku, nak. Wang Taohua memelototinya. Kau ingin aku mencari jalan untukmu. Bermimpilah. Bukan itu maksudku. Jangan terlalu banyak berpikir, senior. Nangongge tersenyum tipis dan dengan cepat menyangkalnya. Dengan begitu banyak orang tua di sini, jika Anda bisa membuka jalan, beberapa orang pasti akan mengambil risiko. Para pahlawan berkumpul di sini, dan yang paling banyak adalah mereka yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika Chang Yuzu dan Senzu baru saja dihubungkan, banyak kekuatan yang memanfaatkannya. Kali ini situasi serupa kembali terulang. Orang tua yang melewatkan kesempatan tentu tidak ingin tertinggal dari yang lain. Sedangkan untuk bahaya yang tidak diketahui, hal itu tidak dapat menghalangi orang-orang tua yang umurnya pendek. Dunia kultivasi penuh dengan niat membunuh, dan hanya mereka yang bertahan hiduplah yang memenuhi syarat untuk maju ke posisi yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Saya yakin lorong spasial ini terhubung langsung dengan area terlarang. Bahayanya sangat rendah. Senior, apa kau tidak ingin mencobanya? Orang tua itu bukan tandingan Wang Taohua. Karena itu, Nangong terus membujuknya, tersenyum lebar, tanpa menunjukkan niat jahat. Enyahlah. Wang Taohua memutar bola matanya. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Saya cuma memberi saran. Senior, jangan terlalu bersemangat. Nangongge tidak lagi memaksa. Jika kamu ingin bunuh diri, carilah orang lain. Wang Taohua akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya, jadi bagaimana dia bisa bertarung sampai mati? Meskipun ada celah di penghalang, kita harus melenyapkan kekuatan hukum di sekitar kita sebelum kita bisa masuk. Kata Nangongge dengan sungguh-sungguh, setelah bertahun-tahun, hukum telah melonggar. Seharusnya tidak sulit untuk membuka jalan ini, tetapi aku membutuhkan bantuan para senior. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Wang Taohua tampak waspada. Berusahalah sedikit saja. Tidak ada bahaya bagi nyawamu. Jawab Nangongge. Tidak apa-apa. Setelah memastikan keselamatannya sendiri, Wang Taohua mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, Nangongge akhirnya keluar dari ruangan dan muncul di hadapan semua orang. Tiba-tiba, banyak pasang mata berkumpul bersama, dan terjadilah ledakan keterkejutan. Banyak orang berkuasa merasa sulit untuk tetap tenang. Mereka datang satu demi satu, membungkuk hormat dengan campuran rasa gentar dan kagum, dan memujanya sebagai dewa. Oko, suara sapaan penuh hormat terdengar dari setiap sudut langit berbintang, dan aturan transmisi suara samar saling terkait, menyebabkan ledakan gema. Pemuda yang datang ke sini bersama para tetua untuk menimba ilmu menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keharuan yang mendalam. Ia takjub pada leluhurnya, yang biasanya tegas dan hikmat, dan setiap gerakannya memancarkan keagungan. Namun, saat ini sang leluhur bagaikan seorang peziarah, berdiri di depan kerumunan, sedikit membungkuk, dan penuh hormat. Penampakan yang demikian kontras membuat banyak sekali anak muda terkejut, membuat mereka terdiam dan tak percaya. Dia berdiri di puncak dunia kontemporer, hampir sendirian memusnahkan klan kuno dan abadi yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Sosok seperti dia, apalagi leluhur, bahkan pendiri aslinya pun harus tersenyum dan menunjukkan rasa hormat. Melihat keengganan di wajah generasi muda, para tetua di samping mereka pun menjelaskan, kata-kata mereka penuh rasa hormat. Nangongge mengenakan jubah brokat berwarna terang, berdiri di udara, dengan temperamen yang elegan. Perhatian semua orang terpusat pada mereka, seolah-olah mereka sedang menatap monumen kuno yang menjulang ke langit, tanpa ujung yang terlihat. Rekan-rekan Taois, apakah kalian bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini? Suara Nangongge mencapai setiap sudut wilayah ini. Saya siap melayani perintahmu. Seorang biksu Mahayana memimpin dalam mengemukakan pendapatnya, membungkuk dan berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun orang-orang kuat dari semua pihak tidak setuju secara langsung, selama arahnya benar, kebanyakan dari mereka tidak akan menolak.
Setelah melalui banyak hal, semua orang tahu metode-metode yang digunakan oleh saudara Nangong. Banyak kekuatan ingin berteman dengannya, sehingga jika mereka menghadapi kesulitan di masa mendatang, mereka dapat dengan berani datang kepadanya untuk meminta bantuan. Saya ingin mendirikan sebuah formasi, dan saya butuh bantuan dari rekan-rekan Taois. Kata Nangongge dengan keras. Semua orang saling memandang dan berbicara dalam hati. Tak lama kemudian, seorang tetua dari klan Kekaisaran Guian angkat bicara, saya bersedia mendengarkan arahan putra mahkota. Sikap ini sungguh rendah hati. Kalau matamu ditutup, kamu nggak akan pernah ngangka kalau dia anggota klan kuno abadi. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan pangeran. Semakin banyak orang mengungkapkan pendapat mereka dengan suara keras, karena takut tidak diingat oleh Nangongge. Di dunia saat ini, prestise Nangongge sangat tinggi. Angkat saja tangan Anda dan serukan tindakan, dan banyak orang akan mengikuti Anda. Sayang sekali, kecuali beberapa dayang pertama, Tuan Nangong tidak lagi mengizinkan siapapun menemaninya, menyebabkan banyak santo dari sekte besar merasa sangat iri dan sedih. Pemandangan berubah hanya dalam beberapa bulan. Nangongge menyiapkan lingkaran sihir besar, dan untuk mengaktifkannya, dibutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Faktanya, bahkan tanpa mengandalkan kekuatan orang lain, Nangongge dapat memikirkan cara lain untuk membuka penghalang tersebut. Akan tetapi, jika ada begitu banyak tenaga kerja gratis, mengapa repot-repot melakukannya? Peri bunga persik, peri pedang Canggeng, Raja Tianyong, leluhur berbagai suku, memasuki formasi satu demi satu, duduk di posisi kunci, dan siap. Banyaknya kekuatan tak tertandingi mengejutkan para biksu, yang kemudian menunjukkan ekspresi berlebihan. Seiring waktu, mereka perlahan-lahan mati rasa, jiwa mereka seolah terpisah dari tubuh mereka, tak mampu merasakan fluktuasi emosi. Bangkit, waktunya telah tiba, pikir Nangongge sambil melambaikan tangannya untuk memulainya. Ledakan, formasi besar yang bagaikan puluhan ribu bintang bersinar bersama-sama itu mengeluarkan suara gemuruh, memercikkan gelombang sajak Tao yang bercampur dengan cahaya matahari terbenam, dan menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat dahsyat meletus dari inti formasi, menyerbu ke arah celah angkasa dengan momentum yang amat dahsyat. Ledakan. Dalam sekejap, penghalang diretakan itu bergetar, dan kekuatan hukum kuno yang tak dikenal dan kekuatan formasi mulai berbenturan. Titik tumbukan tersebut menyebabkan ribuan lubang hitam yang cukup besar untuk menelan bintang-bintang, yang sangat mengerikan. Para tokoh kuat dalam formasi besar berada di bawah tekanan yang sangat besar. Untungnya, mereka berbagi beban. Jika tidak, jika mereka menghadapinya sendirian, bahkan Dewa Pedang Canggeng pun tak akan sanggup menanggungnya. Wang Taohua tampak santai. Ia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sendiri, jadi ia hanya mencampur adukan dengan santai dan tidak terlalu memaksakan diri. Setelah kebuntuan lebih dari 10 jam, Nangongge jelas merasakan melemahnya kekuatan penghalang. Ia segera mengirim pesan kepada orang-orang dalam formasi, meminta mereka untuk menyerang ke arah tertentu. Ledakan. Semua orang mengikuti instruksi Nangongge, memasukkan energi spiritual ke dalam formasi dan membidik satu titik. Dalam sekejap, cahaya hukum itu meledak, disertai dengan kekuatan sisa yang cukup untuk menjungkir balikkan galaksi kecil, menyebabkan lautan bintang pecah dan tatanan menjadi kacau. Orang-orang kuat yang menonton di dekatnya menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk menahan badai dahsyat yang datang ke arah mereka. Ledakan yang disebabkan oleh jalinan hukum tersebut menyebabkan retakan muncul di fondasi formasi, yang kemudian pecah. Semua orang kuat di dalam formasi terdorong mundur, sebagian besar tidak terluka, dan hanya beberapa yang mengalami luka ringan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Wang Taohua menyelinap kembali ke kereta perang Qingzong, minum anggur dan menyaksikan kegembiraan itu. Kemampuannya memancing di perairan yang bermasalah sangat terampil dan mengagumkan. Sudah terbuka. Pada saat ini, hukum kuno yang melekat pada batas retakan menghilang seperti asap. Sebuah lorong lebar dan gelap muncul di depan mata semua orang, membuat mereka bersemangat dan sangat penasaran. Dengan demikian, jalur antara Shenzhou dan Luo Shengsu pun terbuka. Tidak akan lama lagi sebelum dunia menjadi lebih hidup. Jika waktunya sudah tiba dan orang-orang hebat zaman dahulu tidak lagi bersembunyi dalam kegelapan, siapa tahu betapa hebat guncangan yang akan ditimbulkannya. Hukum kuno di atas penghalang telah runtuh sepenuhnya. Beberapa orang bersemangat untuk mencoba dan siap mengambil risiko untuk menemukan kebenaran. Pada saat yang sama, reruntuhan Luoshen, dinasti Zilian. Badai yang bergulung-gulung muncul di langit berbintang di sebelah timur kota kekaisaran, memengaruhi ketertiban dan operasi daerah sekitarnya, dan segera menarik para anggota keluarga kerajaan teratas untuk maju menyelidiki penyebabnya. Penyebabnya segera terungkap. Sebuah retakan yang sangat istimewa muncul di sini, panjangnya sekitar 100.000 meter, seperti sayatan pisau. Dari kejauhan, retakan itu tampak seperti aksara Mandarin, Yi.
Bila diperhatikan lebih dekat, sesekali kita dapat melihat kilatan cahaya aneh di kedalaman celah-celah, dan tidak diketahui kemana kilatan itu mengarah. Cepat laporkan hal ini kepada Tuhan. Beberapa tetua tidak berani mendekat, dan melaporkan berita yang mereka temukan ke kota kekaisaran secepat mungkin tanpa menyembunyikan apapun. Seketika itu juga para petinggi keluarga kerajaan mengadakan rapat dewan untuk membahas cara menyelesaikan masalah tersebut. Ketertibannya tidak stabil, dan alasan spesifiknya masih belum jelas. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mari kita tutup dulu ruang itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Laut Hitam sering mengalami gelombang laut yang tinggi, yang menandakan peristiwa buruk. Para tetua mengemukakan pendapat mereka dan dengan suara bulat memutuskan untuk menutup tempat terjadinya retakan itu. Begitu wilayahnya diblokir, retakannya mulai berfluktuasi. Ledakan, kekosongan itu terkoyak secara paksa oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan retakannya menjadi lebih besar. Tak lama kemudian, orang-orang dari China datang. Beberapa individu yang kuat, dengan tekanan psikologis yang luar biasa, mengambil inisiatif untuk melangkah ke celah tersebut, menjadi kelompok pertama para pencari jalan. Jika ada kesempatan, mereka akan memanfaatkannya. Jika ada bahaya, mereka tentu akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghadapinya. Ada seseorang yang keluar, kata tuan kerajaan yang menjaga celah itu dengan kaget. Sambil mempersiapkan langkah-langkah pertahanan, dia segera menghubungi para pemimpin klan melalui jimat giok transmisi suara. Pria kuat dari Senzu itu mengamati sekeliling dengan saksama dan mendapati bahwa tatanan dan aturan di daerah ini sedikit berbeda dengan yang ada di Senzu. Ia merasakan tekanan yang tak terjelaskan, tetapi ia segera beradaptasi. Melihat penghalang blokade yang menutupi ruang yang retak, hatinya menegang dan dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang guru dari kota kekaisaran menampakkan wujud aslinya, berdiri tinggi di langit di luar penghalang, menatap ke bawah ke arah orang-orang Senzu, bertanya dengan aura yang agung. Menara Tingyu, Su Pingyan. Seorang biksu tua memperkenalkan dirinya dengan suara nyaring yang bergema di langit. Menara Tingyu, tuan dari kota kekaisaran belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan alisnya berkerut karena curiga. Di wilayah Senzu yang luas, Menara Tingyu cukup terkenal. Sebelum klan kuno abadi datang ke dunia, Menara Tingyu adalah sekte teratas yang menguasai suatu wilayah. Asalmu dari mana? Orang yang menjaga dunia ini terus bertanya. Negara Kaisar. Orang tua itu menjawab lagi. Di mana Dizu? Masih bingung, sang raja bertanya lagi. Setelah membicarakan hal ini, beberapa orang kuat dari Senzu saling memandang dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Bahkan Dizu pun tidak mengetahuinya. Ini sungguh dunia yang sangat istimewa, mirip dengan Chang Yuzu yang tiba-tiba muncul di dunia. Hasilnya, kedua belah pihak berdiskusi lebih lanjut dan bertukar informasi yang bermanfaat. Karena mereka tidak yakin akan kekuatan satu sama lain, komunikasinya sangat lancar. Hanya dalam beberapa jam saja, kedua belah pihak sangat terkejut. Leluhur kerajaan, Junyu, dan yang lainnya tak bisa lagi duduk diam, dan mereka semua bergegas menuju lokasi retakan ruang angkasa. Mereka benar-benar melihat orang-orang dari luar reruntuhan Luoshen dan berbicara langsung dengan mereka. Hati mereka dipenuhi keterkejutan dan mata mereka terus berkedip. Sulit bagi mereka untuk tenang dalam waktu singkat. Setelah kita saling mengenal, kita tidak tahu ke arah mana hubungan ini akan berkembang. Tak lama kemudian, seseorang datang dari reruntuhan Dewa Jatuh, menerima sumber daya yang diberikan oleh berbagai sekte, dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Jika kau berani menyelidiki, kau pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Berbagai sekte yang menyumbangkan sumber daya melakukannya dengan sukarela dan tanpa keluhan apapun. Reruntuhan dewa yang runtuh. Semua orang yang hadir segera menyadari bahwa sisi lain celah angkasa itu adalah dunia semesta yang independen, yang agak mirip dengan situasi di Chang Yuzu, tetapi hukum dan ketertibannya jauh lebih kuat. Apakah tidak ada bahaya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Tidak ada bahaya saat ini. Orang yang membawa berita itu menjawab dengan jujur, tempat yang kita tuju adalah wilayah dinasti Zilian. Kita tidak boleh bertindak gegabah, kalau tidak akan mudah menimbulkan perselisihan. Apakah dinasti Zilian sangat kuat? Seseorang langsung mengajukan pertanyaan. Warisannya panjang, menurutku tidak lebih lemah dari klan kuno abadi. Orang yang kembali akan menjawab lagi. Setelah percakapan, semua orang mendapat pemahaman umum tentang reruntuhan Luoshen. Hanya sedikit sekali orang yang memperoleh informasi berupa slip giok, yang mencatat banyak kejadian penting di reruntuhan Luoshen. Tentu saja, Nangongge yang terhormat memperoleh slip giok. Kesadaran spiritual dipindai dan sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadaran, membawa banyak keuntungan. Nangongge merenung sejenak dan mengambil keputusan, ayo kita pergi dan melihatnya. Berencana untuk pergi ke sana secara langsung. Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Karena kita telah mengundang Chang Geng Sword Immortal, kita tidak perlu khawatir tentang masalah apapun.
Sang Dewa Pedang dengan senang hati menerima dan bersedia menemani Nangongge untuk melindungi jalan. Semakin banyak orang berdatangan ke Luo Shengsu, yang pasti akan menimbulkan ketegangan. Luo Shengsu, bintang dengan energi spiritual yang relatif kaya. Di kota yang menampung jutaan praktisi, Chen Qingyuan mengenakan gaun sederhana yang menyembunyikan penampilan aslinya dan menahan aura bawaannya. Penampilannya biasa saja, biasa saja. Ia memang biasa saja di tengah keramaian. Ini adalah kehidupan ketujuh Zhu Wulang, dan dia akan dilahirkan dalam keluarga tukang reparasi rantai. Ada sebuah keluarga Wu di kota ini. Mereka telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan cukup terkenal di sini. Orang terkuat dalam keluarga ini adalah leluhur yang telah melampaui kesengsaraan dan mengasingkan diri dalam kegelapan, jarang muncul. Tak satu pun wanita di keluarga Wu sedang hamil, tetapi perhitungan Chen Qingyuan benar, yang membenarkan bahwa arwah Zhu Wulang telah melayang ke sini. Janin batu. Chen Qingyuan mengeluarkan sedikit energi spiritual, menghitung dengan jari-jarinya, dan memperoleh hasil yang akurat. Ada sebuah batu besar yang ditempatkan di kolam halaman depan klan. Batu besar itu memancarkan sedikit pesona spiritual, yang kebetulan cocok dengan jiwa Zhu Wulang dan menyatu ke dalamnya. Aku tahu bagaimana memilih tempat. Chen Qingyuan, dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang tak berbentuk, duduk di sudut kota yang sepi. Ia memegang setoples anggur berkualitas di tangannya, sesekali menyesapnya, bergumam dalam hati, paling tidak butuh 3 tahun sebelum aku bisa keluar dari cangkangku. Meskipun Chen Qingyuan, seorang pemuda, memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah dan tidak dapat dibedakan dari orang banyak, dia merasakan sedikit anomali dalam hukum reruntuhan Dewa Jatuh dan mendongak ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia pasti sudah menebak alasannya dan perlahan menarik pandangannya, tenang dan kalem. Kesempatan untuk mencapai pencerahan akan segera muncul. Penghalang itu hancur, dan reruntuhan Luoshen dan Shenzhou secara bertahap menyatu, yang membuat Chen Qingyuan sampai pada kesimpulan ini dan pikirannya menjadi berat. Dunia yang katanya makmur sebenarnya penuh dengan darah dan kekejaman. Jika kesempatan untuk mencapai pencerahan muncul di dunia ini, pastilah akan ada mayat di mana-mana dan sungai darah. Dalam kehidupan ini, Chen Qingyuan harus bersaing dengan orang-orang hebat yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi tekanan dari pihak lain sebelum ia dapat mencapai puncak. Anda dapat bayangkan betapa sulitnya itu. Pesona spiritual telah muncul, pusatkan pikiranmu dan tuntunlah jalanmu. Pegang erat jiwamu, dan kembalilah ke kesatuan setelah 7 kehidupan. Chen Qingyuan memandang menembus lapisan-lapisan kehampaan dan mengamati batu besar di halaman depan keluarga Wu. Untaian cahaya hijau mengalir dari ujung jarinya, menghilang ke dalam kehampaan, melayang ke Wu Mansion, dan menembus batu itu. Agar dapat memperoleh pencerahan lebih baik melalui Zhu Wulang, Chen Qingyuan menggabungkan jejak makna sejati Taoisnya dengannya. Asal mula dakwah adalah sebuah peluang yang sangat besar. Prasyaratnya adalah Zhu Wulang harus bertahan. Jika ia tidak bisa keluar dari cangkang dan lahir, janinnya akan mati, dan semua usahanya akan sia-sia. Tak hanya jiwa Zhu Wulang yang akan tercerai-berai, Chen Qingyuan juga akan terluka parah. Kekuatan spiritual dan energi yang terkuras selama periode ini akan habis, dan kemungkinan besar ia tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih, dan akhir hidupnya akan menyedihkan. Sekitar setahun kemudian, Chen Qingyuan mulai merasakan aura hukum yang berbeda dari reruntuhan Luoshen. Ketika ia mendongak, ia melihat beberapa sosok yang familiar. Seseorang dari Sekte Sembilan Yang dan beberapa lelaki tua dengan kultivasi yang baik melewati kota kuno ini. Chen Qingyuan sekilas melihat asal-usul mereka dan merenung dalam hati. Sekte Sembilan Yang dan awalnya merupakan salah satu dari 36 sekte di negara kekaisaran. Bahkan dengan situasi saat ini, sekte ini masih memiliki reputasi yang hebat. Ramuan berkualitas tinggi yang mereka sempurnakan dapat meningkatkan kemungkinan menembus jembatan ilahi dan memiliki berbagai efek aneh. Banyak klan kuno telah menjalin hubungan baik dengan sekte dan tidak mau menyinggung mereka dengan mudah. Pasti ada suatu benda spiritual di dekat sana, yang menarik perhatian Master Danzong untuk datang dan memeriksanya. Saya tidak akan ikut bersenang-senang dalam keadaan seperti ini. Dulu, Chen Qingyuan pasti akan mengikutinya diam-diam, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya. Sayangnya, kesehatannya yang buruk menghalanginya, sehingga ia terpaksa mengurungkan niat yang tidak realistis ini. Kedua alam semesta ini terhubung, jadi beberapa orang seharusnya bisa menebak perkiraan lokasi saya. Saya tidak banyak diketahui publik selama beberapa tahun terakhir dan tidak ada yang bisa menghubungi saya. Hanya ada satu kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya sekarang, dan Chen Qingyuan bertaruh bahwa orang pertama yang tiba adalah seorang teman. Jika Anda kalah taruhan dan bertemu dengan orang tua yang punya niat jahat, Anda akan mendapat masalah. Lebih jauh lagi, waspadalah terhadap keberadaan pihak lain. Pertempuran terakhir di area terlarang tidak membunuh Chen Qingyuan. Sekarang setelah penghalang batas telah ditembus, tidak ada yang tahu apakah dia akan memasang jebakan maut lagi.
Demi keamanan, sembunyikan dirimu di dunia. Setelah berpikir lama, Chen Qingyuan akhirnya membuat keputusan yang berani. Habiskan sisa energi spiritual dalam tubuh dan hilangkan semua jejak diri sendiri. Bagaimanapun, sedikit energi spiritual ini tidak dapat melakukan apapun. Sekarang Anda sudah punya ide, Anda tidak bisa ragu lagi. Chen Qingyuan meninggalkan sebagian energi spiritualnya di batu di Wu Mansion, dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menghapus jejaknya. Jadi, dia berbalik dan meninggalkan kota kuno para petani itu. Dia pergi ke suatu tempat terpencil, jauh dari wilayah yang sering dikunjungi oleh para petani, untuk menghindari banyak masalah. 5 hari kemudian, kami tiba di dinasti Fana. Saya pergi ke sebuah kota kecil secara acak dan bersiap untuk mengambil tindakan. Ledakan. Duduk bersila di tanah, energi spiritual meluap dari tubuh dan perlahan menyatu antara langit dan bumi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa kerutan muncul di wajah Chen Qingyuan, rambutnya tumbuh lebih tinggi, dan seluruh tubuhnya tampak agak tua. Ia tampak kelelahan dan darahnya terkuras, dan ia tidak akan hidup lama. Panggilan. Sambil menghembuskan napas udara busuk, Chen Qingyuan perlahan membuka matanya. Dia memotong jejak kakinya sendiri dan menyegel tubuhnya yang rusak parah. Pada saat ini, dia hanyalah manusia biasa, dan butuh usaha keras untuk bisa berdiri. Setelah kehilangan kekuatan spiritualnya, cincin Sumeru dan tas Qiankun di tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Chen Qingyuan harus menyimpan barang-barang ini dengan hati-hati dan tidak memamerkannya ke khalayak ramai, agar tidak menjadi incaran orang-orang yang punya motif tersembunyi. Hal pertama saat ini adalah bagaimana bertahan hidup. Sebagai manusia, Anda harus makan dan minum. Jika saya mati kelaparan, saya akan merasa malu hanya dengan memikirkannya. Ini adalah area tempat tinggal manusia, dan Chen Qingyuan berencana untuk mencari-cari untuk melihat apakah dia dapat menemukan pekerjaan. Dia tidak membiarkan Lao Huangniu dan Tang Waner mengikutinya karena dia takut keberadaannya terbongkar. Pada saat kritis seperti itu, kecelakaan tidak boleh terjadi. Mendeguk. Setelah berjalan-jalan sebentar dan mengenal beberapa tempat di kota, perut saya mulai keroncongan. Saya lapar. Sejujurnya, Chen Qingyuan tidak pernah merasakan perasaan ini selama bertahun-tahun. Meskipun sebelumnya aku makan secara teratur, itu hanya untuk memuaskan seleraku dan menghabiskan waktu. Ying benar-benar merasa lapar. Kalau tidak makan, lama-lama dia pasti akan pingsan karena kesehatannya yang buruk. Seharusnya aku menukar batu roh itu dengan perak lebih awal. Sambil berjalan di jalan, Chen Qingyuan mencium aroma bakpao. Rasa laparnya semakin menjadi-jadi, dan ia merasa sedikit menyesal kesalahan besar. Aku hanya memikirkan cara menghapus jejakku sendiri agar tidak ketahuan oleh keberadaan di sisi lain dan beberapa orang tua yang berniat jahat. Aku bahkan tidak ingat hal sepele seperti menukar perak. Tertarik oleh aromanya, Chen Qingyuan menelan ludahnya, perlahan mendekati toko roti, dan tersenyum ramah kepada bosnya, "Kakak, roti Anda 3 sen masing-masing." Bosnya mendongak dan menyebutkan harganya. Bisakah kau memberiku 1? Aku yakin kau akan kaya dan diberkati di masa depan. Karena aku telah menyatu dengan dunia fana, aku harus melupakan masa lalu, menjalani hidup dengan baik dalam beberapa tahun ke depan, dan menunggu kesempatan itu datang. Karena itu, Chen Qingyuan dengan cepat beradaptasi dengan identitasnya dan berbicara dengan nada memohon. "Pengemis, keluar dari sini." Bos melambaikan tangannya, tidak menanggapi Chen Qingyuan dengan serius, dan tampak tidak sabar. Bosnya tidak peduli dengan hal-hal seperti mengirim pesan sesekali. Dia hanya menjalankan bisnis, bukan budaya yang hidup. Setelah ditolak, Chen Qingyuan tidak memaksa dan harus pergi ke tempat lain. Sambil berjalan, ia berpikir dalam hati, pengalaman hidupku jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Saat pemandangan sedang indah-indahnya, aku berdiri di puncak awan, memandang langit yang luas. Semua pahlawan di dunia harus menundukkan kepala saat melihatku. Saat saya terpuruk, saya bahkan tidak bisa makan roti dan dipandang rendah oleh orang lain. Aku tidak membenci pemilik toko roti itu. Lagi pula, akulah yang tidak punya uang. Saya memohon sepanjang jalan dan mendatangi 6 toko makanan, tetapi ditolak oleh semuanya. Hari mulai gelap, dan kami bahkan tidak bisa mengisi perut, apalagi mencari tempat bermalam. Sehat. Karena tidak dapat bergerak lebih jauh, Chen Qingyuan menemukan tempat sepi, duduk di anak tangga yang relatif bersih, dan mendesah pelan. Hidup ini sungguh terlalu sulit. Saya telah melewati begitu banyak kesulitan. Jika saya mati di sini, hidup saya akan menjadi bahan tertawaan. Chen Qingyuan bergumam pelan. Meski badanku capek sekali, tapi mentalku tetap sama, tidak ada yang berubah. Tepat ketika ia bersiap untuk beristirahat di sudut ini semalaman dan menyusun rencana untuk esok hari, seorang pemuda datang menghampirinya. Ia mengenakan kemeja kain kasar dan memegang semangkuk nasi sisa di tangannya. Di sini, pemuda itu menyerahkan sisa makanan kepada Chen Qingyuan dengan nada lembut. Chen Qingyuan menatapnya dengan tatapan bingung dan mengulurkan tangannya sebentar.
Nyonya merasa kasihan padamu dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Pemuda itu memasukkan sisa makanan ke tangan Chen Qingyuan dan menjelaskan alasannya. Siapa nona mudamu? Chen Qingyuan melihat sisa makanan di tangannya dan nafsu makannya pun meningkat. Nasi yang dicampur dengan sedikit minyak dan air, cukup harum. Anda tidak mengenali tanda ini. Pemuda itu menunjuk ke sebuah pola pada pakaiannya dan bertanya balik. Aku tidak tahu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak tahu ini, kamu bukan orang sini. Tanya pemuda itu dengan heran. Saya seorang pengungsi. Jawab Chen Qingyuan. Pantas saja. Pemuda itu tiba-tiba tersadar dan menjelaskan, Yu Cheng, penginapan Miaofu. Meskipun nona muda kita pemarah, dia terkenal baik hati, cantik, dan baik hati. Sayangnya, pemuda itu ragu untuk berbicara dan menunjuk ke sebuah penginapan tak jauh dari situ. Penginapan itu berlantai 4 dengan area yang luas, dan banyak pedagang serta pengunjung yang datang dan pergi. Pemuda itu merasa terhormat dan bahkan bangga menjadi pelayan di penginapan itu. Sayang sekali, Chen Qingyuan menjadi sedikit tertarik. Kamu akan mengerti setelah tinggal di sini beberapa lama. Aku tidak berani mengatakan apapun. Pemuda itu menggelengkan kepala, enggan melanjutkan. Bergosip di belakang orang kemungkinan besar akan membuatmu dipukuli. Letakkan saja mangkukmu di meja di depan pintu kalau sudah selesai. Pelayan itu masih punya pekerjaan lain dan tidak punya waktu untuk mengobrol lebih lanjut, jadi dia memberi salam sebelum pergi. Setelah beberapa langkah, pemuda itu berhenti, teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata, kalau kau mau, kau bisa membantu di halaman belakang penginapan setiap pagi. Tidak ada bayaran, tapi kau akan dapat makanan, jadi kau tidak akan mati kelaparan. Jalan di depan masih panjang, dan tak seorang pun akan memberimu sedekah. Kau harus mencari nafkah sendiri. Sebelum Chen Qingyuan sempat mengucapkan terima kasih, pemuda itu berbalik dan pergi. Keberuntunganku tidak terlalu buruk. Aku selalu bertemu orang-orang baik. Chen Qingyuan tidak keberatan dengan sisa makanan itu dan mulai memakannya dengan suapan besar. Rasanya enak. Saya menghabiskan makanannya dalam waktu singkat dan memberikan beberapa komentar. Seperti dikatakan pemuda itu, dia meletakkan mangkuk kosong itu di pintu penginapan. Aku meletakkan mangkuk dan hendak makan ketika tiba-tiba aku mendengar suara tajam yang menyakitkan telingaku. Apakah aku milikmu di kehidupanku sebelumnya? Bisakah kalian semua bergerak lebih cepat? Kalian belum makan. Kamu nggak lihat ada tamu yang datang di meja barat nomor 6. Kenapa kamu nggak pergi ke sana dan menuangkan teh saja? Kenapa kamu berdiri di sana kayak orang bodoh? Kamu mau aku undang? Suaranya jelas, tetapi terlalu keras, membuatnya terdengar berani dan kasar, tidak memiliki kelembutan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Didorong oleh rasa ingin tahu, Chen Qingyuan berjalan ke pintu penginapan, mengintip keluar, dan melihat gadis itu berdiri di lantai 2 dan mengumpat. Dia mengenakan gaun sederhana yang compang camping, rambutnya diikat di atas kepalanya dengan sumpit kayu tertancap di dalamnya, tangannya berada di pinggangnya, dan dia menunjuk dari waktu ke waktu. Tidak sulit untuk menebak bahwa gadis ini, yang berusia sekitar 20 tahun, adalah nyonya penginapan Miaofu dan putri kandung pemilik penginapan. Seperti kata pelayan itu, putrinya cantik, tapi sayangnya, mulutnya besar. Jika dia tidak berbicara, dia akan menjadi wanita dari keluarga bangsawan, anggun dan elegan. Ketika dia membuka mulutnya, tidak ada sedikit pun nada kelembutan seorang gadis dalam suaranya. Banyak tamu datang ke sini khusus untuk makan dan menginap, sebagian karena reputasi penginapan Miaofu, dan sebagian lagi karena mereka ingin melihat langsung Nona Miao yang legendaris. Ia memang berbeda dari wanita biasa dan sungguh menakjubkan. Apa yang sedang dilihat orang itu sembunyi di pintu. Tepat pada saat ini, Nona Miao, yang berada di lantai 2, melirik Fangqi di pintu dan kebetulan bertemu mata dengan Chen Qingyuan yang sedang menyaksikan kegembiraan itu. Ia segera berteriak keras. Hanya lewat, hanya lewat. Chen Qingyuan cepat-cepat mundur, berbalik dan berjalan ke samping, tidak lagi memperhatikan. Hal pengecut. Setelah mengeluh pelan-pelan, Nona Miao mengubah sasarannya dan terus berteriak. Setiap kali melihat orang miskin, Nona Miao akan meminta pemilik penginapan untuk membawakan sedikit sisa makanan. Ia telah memberi sedekah kepada banyak orang, dan dengan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, ia tidak memiliki kesan apapun terhadap Chen Qingyuan dan tidak keberatan. Ada lubang jembatan di dekat penginapan Miaofu, yang dipenuhi banyak pengemis dan orang miskin. Chen Qingyuan tidak berusaha masuk bersama mereka, ia hanya menemukan pohon yang lebih besar dan duduk di bawahnya, pasrah saja. Sedangkan untuk sudut yang semula, sudah ditempati orang lain karena butuh waktu lama untuk mengembalikan mangkuk. Apa tujuan hidup? Melihat orang-orang malang ini menggigil dalam angin dingin, Chen Qingyuan tak kuasa menahan pertanyaan ini dalam benaknya, berbisik pada dirinya sendiri. Saya menderita setiap hari, dan hidup adalah siksaan. Meski begitu, mereka tetap pantang menyerah.
Ada secerca harapan di lubuk hati mereka, dan mereka yakin jika mereka terus berjuang, mereka pasti akan menyambut hangatnya mentari. Angin dingin menderu, dan Chen Qingyuan menggigil, meringkuk seperti bola. Ia berpikir, untuk menyembunyikan jejakku dan memastikan tidak ada yang salah. Tidak ada cara lain, ini satu-satunya cara. Chen Qingyuan sebenarnya tidak menganggap serius hal-hal lama yang biasa. Kekhawatiran terbesar adalah kekuatan hukum dari pihak lawan. Jika ada sedikit saja kelemahan, itu akan menjadi pukulan telak. Angin dingin menusuk tulang dan saya tidak bisa tidur semalaman. Sinar pertama sinar matahari yang hangat menembus lapisan awan dan kabut, menyinari tanah, mengusir rasa dingin dan membuat Chen Qingyuan merasa jauh lebih nyaman. Pergi ke pintu belakang penginapan Miaofu. Chen Qingyuan tidak melupakan ini. Bertahan hidup adalah hal terpenting saat ini. Melewati beberapa tahun ini sangatlah krusial. Ketika kami tiba di pintu belakang, ada lebih dari selusin orang berpakaian compang camping berdiri di sana, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Chen Qingyuan memandang orang-orang ini, bibirnya terkatup rapat, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Klik, pintunya terbuka. Seorang pria parubaya berjalan keluar. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari bahan yang cukup bagus, yang menunjukkan identitasnya. Dia adalah manajer halaman belakang. Kemudian, sang manajer menjelaskan persyaratannya kepada semua orang, bekerjalah dengan giat, angkut barang, cuci sayur, sapu lantai, pel lantai, dan sebagainya, agar kalian bisa mencari nafkah. Setelah berkata demikian, sang manajer mulai menugaskan tugas-tugas, tidak melupakan anak-anak berusia 5 tahun dan orang-orang yang berusia remaja, dan mengatur pekerjaan yang relatif mudah dan tidak membahayakan tubuh mereka. Sebenarnya, pekerjaan di halaman belakang ini tidak sulit, bisa dengan mudah ditangani oleh 2 pelayan. Namun, Nona Miao ingin lebih banyak orang makan, jadi ia secara khusus menginstruksikan pengurus halaman belakang untuk memastikan setiap orang yang datang makan. Manajer itu sendiri dulunya miskin, jadi ia tidak membenci orang miskin. Ia hanya membenci orang-orang malas yang memiliki seluruh anggota tubuh tetapi menolak bekerja. Hanya dalam waktu setengah jam, Chen Qingyuan menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan sepotong roti kasar. Jika ia makan secukupnya, itu akan cukup untuk sehari. Terima kasih, terima kasih. Semua orang membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus. Ayo pergi. Sang pengurus mengundang semua orang ke pintu belakang, mengangguk, melambaikan tangannya, dan menutup pintu. Chen Qingyuan mengambil kue itu dan berencana mencari tempat untuk beristirahat. Ketika melewati sebuah jalan, dia melihat 3 orang anak berlutut di pinggir jalan sambil mengemis, dan dia pun merasa kasihan kepada mereka. Tanpa ragu, ia membagi kue di tangannya menjadi 3 bagian, meletakkan satu di depan setiap anak, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seseorang datang ke sini. Itu adalah Nona Miao dan kedua pembantunya, yang memegang keranjang penuh makanan. Siapa orang itu? Nona Miao menatap punggung Chen Qingyuan saat dia berjalan menjauh, menyipitkan matanya, dan merasa bahwa dia tampak agak familiar.